Namaku Gendis. Saat ini aku masih duduk di bangku SMA. Walaupun masih SMA, aku sudah mengikuti banyak kegiatan loh. Mulai dari OSIS, teater, hingga komunitas sosial. Kalau udah besar, aku pengen banget aktif di dunia entertain. Makanya sekarang aku masuk teater dulu untuk mengasah skill acting dan join komunitas sosial juga untuk mengasah skill komunikasi. Oh iya, ini mamahku. Aku anak sematawayang di keluarga ini. Ini pakai punya gua aja dulu. Nggak usah Kak, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, sini gua bantuin. Aduh, untung banget lagi. Pakai aja dulu. Ya udah, makasih ya Kak. Bisa nggak? Bisa kok Kak. Kalau gitu lain kali hati-hati ya. Iya, makasih Kak. Heh, sadar Gendis. Dia pasti nggak suka sama lu. Siapa tuh? Enggak, ini si Faju. Syifa Haju kurusan banget ya sekarang. Jadi tambah cantik deh. Coba lihat. Tapi kan dia juga dulu gak gendut-gendut amat, cuman berisi aja. Iya sih. Tapi kan kalau misalkan agak terus itu jadi tambah cantik. Iya besok udah dia iya tambah cantik. Ya ngomong aja terus kayak gitu dari tahun lalu gak kurus-kurus. Nih ya, mulai sekarang aja gue udah diet loh. Nih, tuh kan sarapan aja udah gak pakai nasi. BTW guys, ada yang mau nitip nggak? Mau beli nasut nih? Nitip aku dong Ra. 3 ya? Iya, katanya mau diet loh. Kan yang penting bukan makan nasi. Ada sama Udah dua. deh. Besok kita olahraga ya di gor. Beneran gak nih? Ntar lo kayak minggu lalu lagi lo, cuma duduk doang. Enggak, ini mah beneran deh, janji. Ya? Iya. Awas ya. Iya. Ya udah, jam 8 ya? Ya biasa nih. Oke. Pulang dari sekolah, biasanya mama udah siapin makanan untuk makan siang aku. Hari ini menunya ayam goreng. Oh iya, mama kayaknya masih di kantor jam segini. Habis makan, aku pasti langsung jajan lewat aplikasi online. Sembari nyemil, aku jadi keinget tentang obrolan dietku tadi di sekolah. Searching dulu deh. Cara menurunkan 5 kg dalam seminggu. Menarik. Rata-rata di Google pada nyaranin kalau lagi diet, jangan makan nasi. Oke deh, jangan makan nasi. Kok udah berhenti aja sih? Baru juga 1 putaran. Gak kuat nih, sedih banget. Udah sana. Udah, gue duluan ya. Kok mereka kuat ya? Lari 4 putaran gak berhenti-berhenti. Gue aja baru 1 putaran udah anget banget napasnya. Capek. Ya, lumayan. Kalian tuh suka ngerasa nget gitu gak sih kalau tiap abis lari? Atau kayak
tempo lagi gitu. Kalau abis lari sih capek napasnya, tapi pas lari sih biasa aja. Ini juga paling ngos-ngosan cuma 1 menitan. Kenapa emangnya, Dis? Gue tuh kayak senok gitu loh, kayak tiap habis lari, jangan kan habis lari ya. Gue naik tangga aja juga udah ngos-ngosan banget. Padahal kan ya, segini mah belum termasuk obesitas kan. Kayak kegemukan aja gitu, ya gak sih? Dis, kata gue, mendingan lu diet deh. Biar enak tuh beraktivitasnya. Ini gue bukan bermaksud body shaming ya. Gue justru sayang sama lo. Gue juga setuju deh sama Adila. Mungkin seringkali lo ngerasa muak dan kesel sama orang-orang yang nyuruh diet. Tapi menurut gue nih ya, jangan jadi itu sebagai beban sih. Justru nih, kita ini yang nyuruh lo diet care sama lo, biar lo tuh bisa lebih nyaman sama diri lo sendiri. Jadiin ini motivasi aja sih, Dis. Temen-temen lo banyak kok yang dukung lo buat diet. Kita juga siap kan buat jadi tim olahraga. By the way, besok kalian pada bisa datang nggak buat teater? Hah? Emang ada apaan? Oh, ini ya yang pengumuman pemeran itu ya? Iya. Oh alah, jam berapa sih? Katanya sih jam 9. Jam 9. Bisa sih gue mah. Gue juga bisa sih. Ini bagus, gue jadi ada temennya. Gue gabut banget deh sekarang, ada kerjaan. Dis, abis ini lu mau ngapain? Paling abis ini gue mau ngumpul di Kejar Mimpi sih. Gila, lu produktif banget, Dis. Yang ini bukan sih? Ini tuh apaan sih, by the way? Ih biasa, bener-bener itu. Jadi tuh, itu kayak semacam organisasi eksternal gitu. Jadi di Kejar Mimpi itu kita bisa bikin event-event yang seru. Dan itu tuh idenya dari masing-masing anggotanya. Oh alah, kayak OSIS gitu ya? Bener sih, tapi lebih enaknya lagi ya, di Kejar Mimpi itu kita tuh gak perlu pusing-pusing atau kita gak perlu repot-repot cari anggaran dana, gak perlu repot-repot cari sponsorship, terus gak perlu repot lagi cari danusan gitu. Karena semua biayanya tuh ditanggung 100% sama CIMB Niaga. Loh, demi apa? Malah enak di kita dong, nggak perlu nyari uang mah. Iya. Itu mah kita kayak cuman nyumbang ide sama tenaga doang dong. Iya bener banget, makanya gue join. Bill, ikut yuk, Bill. Iya oke, ikut cepet-cepet. Dis, kalau ada link opreknya, bagi gue ya. Oke. Lagian, seru juga tahu ikut kegiatan kayak gini. Lumayan kan kalau nambah aktivitas, bisa makin kebakar juga kalorinya. Jadinya cepat kurusnya deh. Yuk. Dis, lu jadi casting jadi pemeran utama? Ya jadi dong. Oke, bagus. Kalau kayak gini caranya mah, gue udah yakin lo bakal jadi pemeran utama di cerita ini. Bener tuh, Dis, kata gua. Karena acting lu paling oke di sini, cuy. Bisa aja. Dis, aku tahu. Boy, cuma segini. Jalan mana? Belum macet kali, Kak. Namanya juga weekend. Weekend. Kumpulin bocah-bocah lu, kita kumpul segera. Oke, DC. Oke, kalau udah pada ngumpul, lu jadi ini harus terakhir. Jadi teman-temannya. Oke, ini aja. Makasih. Hah? Kok bisa sih? Acting lu sama dia? Masih bagus lu kemana-mana, Dis. Iya, Dis. Gue gak terima sih. Mending kita langsung aja tanyain ke kakak ntar ya. Gak usah. Gak usah. Aduh. Udah. Maaf Kak ya, Kak. Ini penilaiannya kayak gimana ya? Masa sih Gendis gak jadi pemeran utama? Padahal Gendis udah qualified jadi pemeran utama. Jadi gini Del, Gendis ini udah cocok banget kok menjadi pemeran utama. Acting dia juga bagus. Tapi
Tapi kalau mau jadi pemeran utama harus good looking lah. Ya kali enggak. Ya nggak bisa gitu dong kak. Udah Bil, udah. Itu namanya nggak profesional. Dis, gak bisa gitu, Dis. Udah ah. Maaf ya kak, lagi pada PMS nih, biasalah. Duluan ya. Sebelum pulang, aku beli air dulu buat teman-temanku. Oh iya, kalian orangnya lupa juga gak sih kayak aku? Aku tuh ya, sering banget kelupaan bawa dompet. Tapi, semenjak ada aplikasi OVO, jadi ngebantu banget deh. Karena, selain bisa scan QR, di Okto juga bisa tarik tunai tanpa ATM loh. Praktis banget ya pokoknya. Oke. Defisit kalori, banyakin minum, banyakin olahraga. Satu lagi. Oh iya, sama minum perasan air lemon. Ya, gampang lah ya. Oke. Oke, makan martabak. Aja lah ya. Keesokan harinya, aku cerita ke mama kalau badan aku tuh udah capek banget dan juga ngep terus bawaannya. Dan lagi dibercandain terus sama temen. Dan yang lebih parah lagi ya, aku tuh kadang suka ngerasa sesek banget nafasnya. Jadinya mama aku menyarankan ke ahli gizi untuk konsultasi. Kak, Iya ma. hari ini jadi nggak ke ahli gizi itu? Jadi kok mah. Oh iya, jam berapa? Sama mantah. Gak usah mama. Kenapa? Nanti aku pergi sendiri aja. Abis pulang sekolah sih paling. Kamu bisa sendirian? Bisa kok ma. Kan ini sudah bisa. Udah besar ya, mama. Iya. Cepet ya ditungguin. Iya. Bentar. Udah. Ini pamit ya ma. Oke. Udah hati-hati ya sayang. Iya. Iya pak. Ya, siang. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Iya pak. Perkenalkan, saya Oktasias Manji, ahli gizi di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini pak, saya pengen tahu cara diet yang benar tuh kayak gimana sih? Soalnya mungkin cara diet yang saya juga masih bingung. Jadi mungkin gimana sih cara diet yang benar gitu? Ya, baik. Sebelumnya, tadi namanya siapa? Oh ya, nama saya Gendis. Gendis. Usianya berapa, Gendis?
Usianya 17 tahun. 17 tahun ya. Jadi gendis di sini mau diet ya, menurunkan berat badan yang ya, sehat bagaimana. Jadi gendis di sini sebelumnya gendis harus tahu dulu nih memulai konsep diet itu bagaimana. Yang pertama gendis harus komitmen dulu nih yang pertama. Yang kedua disiplin. Yang ketiga perencanaan yang baik. Nah berat badan kalau gendis tahu berat badan kita itu tergantung daripada asupan kalori yang masuk dan seberapa banyak kalori yang dipakai untuk aktivitas tubuh. Nah, jadi nanti dietnya bagaimana? Dietnya adalah bagaimana kita mengkonsumsi kalori yang lebih sedikit atau meningkatkan aktivitas fisik yang lebih banyak untuk membakar kalori gitu. Nah, nanti itu dinamakan defisit kalori. Tetapi tidak sembarang defisit kalori. Kita harus bisa mengatur pola makan yang baik. Nah, sebelumnya ini kita ukur dulu ya berat badan, tinggi badan untuk mengetahui status gizi gendis dan kebutuhan kalorinya. Ya silakan kita ukur dulu ya di kertasnya diturun dulu ya. Baik, Dok. Ya, gendis tadi kita sudah lakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, jadi di sini didapatkan hasilnya status gizinya gendis itu gizi lebih. Artinya harus kita perbaikin pola makannya dan aktivitas. Nah, nanti di sini saya akan berikan meal plan atau rencana pola makan sehari yang akan nanti dipraktekkan untuk gendis di rumah. Gitu ya. Nah, untuk rencana pola makan sehari ini terdiri dari 3 kali makan utama ya dan juga selingan 2 kali. Tetapi selingannya harus selingan yang sehat. Ya, selingan sehat di sini berarti tidak boleh yang banyak mengandung kalori tinggi dan lemak yang tinggi seperti goreng-gorengan, makan makanan yang manis, minuman yang manis itu tidak dibolehkan. Ya, tetap ada selingan. Ya. Nah, di sini 3 kali makan utama terdiri dari makan pagi, misalkan sarapan pagi. Nah, sekali kita makan, diet itu bukan namanya mengurangi atau bukan tidak makan nasi. Tapi harus kita ukur porsi nasinya, karbonya. Seperti sini contohnya food model sini ada nih, ada nasi, ya nasi sini 1 penukar atau 1 porsi nasi sekali makan, tidak boleh nambah lagi. Boleh nggak ganti kentang? Boleh, tapi kentangnya hanya 2 buah kecil pengganti nasi. Ya, jadi setiap kali makan harus nasi. Jadi dia tidak boleh tidak makan nasi, harus tetap harus makan nasi. Tetapi yang sepakat adalah jumlah nasinya. Ya, nah selain nasi juga ada harus yang lain ada protein sebagai pembangun kita nih. Nah contoh protein itu ada lauk apa? Lauk hewani, contohnya ada daging dan telur. Ya, telur mana ini telurnya? Ya, nah ini juga harus kita konsumsi. Nah gendis makan di sini jangan makan dua-duanya dimakan. Kalau daging aja, kalau telur aja. Dan memperhatikan pengolahannya, tidak boleh semuanya menggunakan minyak. Contoh misalkan dibikin pepes, dibikin bacem, dibikin bakar atau panggang bisa gitu ya, atau dikukus bisa. Nah selain protein hewani ada juga protein nabati ya, seperti tahu dan tempe. Nih ada tahu dan tempe. Nah setiap kali makan harus ada tahu tempenya sebagai protein nabatinya ya. Tetapi tadi ingat komposisinya tidak boleh berlebih, tidak boleh makan gendis 2 kali nih, harus makan 1 aja. Kalau udah tempe aja, kalau udah tahu aja, nggak boleh makan dua-duanya. Dan tetap memperhatikan pengolahannya, nggak boleh banyak menggunakan minyak berlebih. Nah selain protein kita juga harus ada serat. Ya, sumber serat itu baik untuk pencernaan, untuk juga membakar lemak juga, penyerapan lemak. Nah serat di sini ada sayuran. Nah contoh di sini ada kacang panjang, ada buncis yang bisa dikonsumsi sehari-hari ya. Nah sama memperhatikan pengolahan, bisa dibening, bisa dibikin sop, atau misalkan ditumis, nggak apa-apa kalau emang mau ditumis. Jadi sekali makan itu minyaknya nggak semuanya minyak. Contoh, nah ada nasi, ada lauk, misalkan dagingnya udah diminyakin, nanti sayurnya jangan diminyakin. Karena apa? Dalam sekali makan kita hanya membutuhkan minyak hanya sekitar 5 gram atau setengah sendok makan sekali makan. Jadi hanya dipakai untuk menumis saja. Contoh misalkan gendis nih, ayamnya atau dagingnya sudah dipakai minyak, nanti sayurannya dan tempenya dan tahu-tahunya tidak boleh pakai minyak lagi gitu ya, untuk sekali makan. Selanjutnya sama seperti yang siang juga sama, nasi harus ada, tetap ada ya, lauk hewan harus ada ya, terus tempe tahu harus ada, dan sayuran juga ada. Dan yang paling penting ada yang namanya buah-buah juga ya, buah-buahan seperti sini contohnya apel, jeruk dikonsumsi ya. Yang ideal sehari untuk gendis nih ini harus 3-4 porsi sehari untuk buah-buahan.
Kapan aja konsumsinya? Boleh kapan aja, tapi baiknya tadi sebelum makan. Jadi kalau gendis makan buahnya sebelum makan. Kenapa? Karena kalau kita sudah makan buah, sudah ada asupan serat yang kita konsumsi, maka untuk makan yang lain kita akan sudah kenyang. Jadi akan mengurangi porsi makanan seperti nasi dan juga protein. Seperti itu ya gendis ya. Oh gitu ya Pak, buat diet yang baik dan benarnya. Ya, nanti gendis silakan dipraktekannya di rumah ya. Nanti kita coba lagi, kita seminggu lagi untuk datang ke sini untuk kunjungan ulang untuk kita evaluasi makannya. Sampai sini ada yang udah ditanyakan gendis seputar tentang dietnya? Paling ini sih Pak, Gimana? waktu itu saya udah pernah coba cari di Google gitu, kalau misalkan minum air dingin itu nggak boleh ya Pak. Ya. Jadi makanya selama diet kemarin tuh saya benar-benar nggak minum air putih dingin gitu, karena nggak baik, karena air putih itu mengikat lemak di dalam tubuh ya, benar nggak Pak? Jadi gini, kalau air dingin, kita tahu nih air dingin itu apa komposisinya? Air dingin hanya air mineral aja, ya, jadi artinya tidak ada kalori. Jadi gendis boleh tetap minum. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika kita konsumsi air dingin, maka makan yang lain pun jadi terasa lebih nikmat, akan jadi lebih cepat laparnya daripada yang air panas. Jadi sebenarnya air dingin tidak ada pengaruhnya untuk kenaikan berat badan, tapi tidak juga jarang bahwa masyarakat itu lebih banyak konsumsi air dingin untuk apa? Supaya lebih nikmat makannya, sehingga banyak nambahnya daripada diatur dietnya seperti itu. Jadi saya sarankan untuk air biasa saja. Takutnya kalau air dingin nanti gendis nambah makannya. Oh begitu ya Pak. Iya betul. Berarti kalau gendis minum es teh manis habis ini boleh nggak Pak? Nah kalau es teh manis beda lagi. Kenapa? Karena es teh manis mengandung apa tadi? Ada gula. Gula punya kalori. Nah tadi gendis tadi apa? Untuk selingan tidak boleh makan minuman yang manis. Jadi baiknya gendis lebih ke buah seperti di jus boleh, tapi gulanya gula yang minim lah, sekitar 1 sendok makan saja cukup untuk jusnya. Itu bisa dikonsumsi sebagai selingan. Ingat tadi ya, aturan tadi selingan tetap ada dan baiknya bentuknya dalam bentuk serat seperti buah-buahan. Jadi kalau untuk minum pilihan adalah mendingan jus buah daripada konsumsi teh manis yang lebih banyak kalorinya. Seperti itu. Begitu ya Pak. Ada lagi nggak? Kalau ngomong tentang buah ya Pak, Ya. Kemarin-kemarin tuh saya sempat coba. Jadi perasan air lemon ditambah air panas itu katanya bagus buat ngelunturin lemak yang ada di dalam tubuh. Nah itu benar nggak sih Pak manfaatnya? Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang air jeruk ya, atau air perasan lemon, perasan jeruk ya, itu kan mana ada vitamin C. Nah vitamin C ini kita harus tahu, vitamin C itu akan rusak apabila dalam proses pemanasan terlalu tinggi. Nah kalau misalkan minum atau konsumsi perasan jeruk lemon yang mengandung vitamin C ditambah dengan air panas, maka vitamin juga akan rusak sehingga tidak efektif untuk menurunkan berat badan. Jadi hanya sugesti aja atau itu hanya hoax aja. Ya, tetap aja air putih atau tadi jus buah yang kita bisa konsumsi untuk mengurangi tadi banyak lemak yang masuk. Jadi kita bantu dengan serat. Gitu. Begitu ya Pak. Ya. Tapi bukannya kalau informasi dari Google atau dari internet itu udah pasti valid ya Pak? Ya kita lihat dulu sumber yang jelas ya. Jadi ada beberapa jurnal, ada beberapa penelitian. Jadi di internet itu banyak sekali sumber informasi yang bisa didapatkan oleh semua masyarakat. Tapi kita harus pahami, kita harus kritis, mana yang harus kita serap, mana yang kita harus tidak serap. Jadi harus tetap memperhatikan sumbernya, terus penelitiannya bagaimana ya, terus juga bagaimana setelah konsumsi, dan sampai nanti ketika dikonsumsi maka membaikkan untuk kesehatan tubuh kita. Jadi harus benar-benar mencermati apa yang di searching. Harus hati-hati ya gendis ya, biar nanti dietnya itu nggak salah seperti yang tadi gendis dari awal kesini bilang katanya kok nggak turun berat badannya, seperti itu ya. Oh begitu ya Pak. Ya, ada banyak lagi? Nggak ada sih Pak, kayaknya udah lengkap banget nih penjelasannya. Ya, Oke gendis deh. ya. Jadi nanti gendis saya buat sudah saya printkan ini daftar pola makan sehari untuk gendis nanti bawa dan dipraktekkan di rumah ya. Nanti seminggu lagi gendis datang lagi ke sini untuk kunjungan ulang, nanti kita evaluasi, terus kita timbang lagi berat badannya, tinggi badannya, dan seterusnya. Itu gendis ya. Ya. Oke, makasih banyak Silakan ya Pak. dibawa. Ya. Oke. Oh iya. Baik, makasih banyak ya Pak. Sama-sama.
Setelah aku konsultasi ke ahli gizi, aku sudah mulai paham sebenarnya konsep diet yang baik itu seperti apa. Dan memang kunci utama dari diet itu adalah konsisten. Nah, kita bisa konsisten kalau misalkan kita bisa menikmati setiap prosesnya. Aku berniat untuk menurunkan berat badan bukan karena aku gak bersyukur sama tubuh aku saat ini. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa upgrade diri menjadi lebih baik lagi. Toh, punya berat badan ideal itu bukan sebatas tentang paras aja kok. Biar kita sehat juga. Pokoknya, semangat ya buat teman-teman yang mau diet. Ingat, jangan nyiksa diri ya. Kan ku kejar mimpi